Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa bersama. Silakan dibaca dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya mu'minina Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya absen dulu ya. Atiyatul Fadilah, Alfi Karimatul Ma'rufah, Faroh Isnada Diana, Ica Wulandari, Insyirah Kotrun Nada, Itadil Kurba, Kamelia Putri, Lulu Maufiro, Lindawati, Mufidah, Maslahatul Ummah, Putri Ayu Aini, Konita, Rahayu, Syifa, Yusrul Hanna. Oke. Kita masuk pembelajaran. Kali ini dibuka di LKS-nya di bab 1 halaman 3. Tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita menggunakan PowerPoint, kita sambil lalu dilihat di layar dan juga bisa dilihat di LKS-nya. Pertama, di bab 1 ini tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita sudah tahu Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup khusus orang Islam hidup di dunia. Dan sunnah itu sebelumnya adalah
ucapan, baik tingkah laku Rasulullah, sehingga kita bisa mengikutinya. Bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Nah, berarti Al-Quran ini memang pedomannya bagi seluruh umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Nah, sejak kita lahir, kita sudah mengikuti agama kita, Islam. Kita Islam ini adalah Islam moderat. Apa itu Islam moderat? Islam secara turunan. Dari orang tua kita Islam, kita terlahir dari orang Islam, sehingga kita masuk agama Islam. Ketika agama kita Islam, yaitu pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Selain Al-Quran menjadi pedoman hidup, ada lagi pedoman yang harus kita kerjakan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Datangnya hadis ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pedoman hidup khusus orang Islam ada dua, selain Al-Quran ada hadis. Ingat, pedoman hidup ada berapa? Untuk selain Al-Quran ada hadis. Di sini ada Quran surah An-Nisa. Kita baca bersama-sama. Saya dulu baru sampean ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' fi syai'in farudduhu ila Allah. Ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. Ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. Billahi wal yawmil akhir. Billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud dari Quran Surah An-Nisa ini bahwa menyatakan kita hidup di dunia ini, terutama dalam segi pedoman hidupnya, terutama sampean harus beriman kepada Allah. Setelah itu baru taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Itu diantara pedoman, dalil tentang pedoman hidup. Ini kandungannya tentang Quran Surah Nisa itu. Pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kedua, tentang ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan. Sumbernya pasti mengambil dari Al-Quran dan hadis. Ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kita wajib mentaati pemimpin. Contoh, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya ditaati dan dipenuhi. Ketika seorang pemimpin memerintahkan, jika perintahnya benar, wajib kita mentaati. Nih contohnya perilaku yang mencerminkan dalam Quran Surah An-Nisa. Pertama, yang perlu kita cerminkan, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Terus serta pemimpin tersebut yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dua, selalu mengembalikan setiap ada permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup. Ini diantara perilaku-perilaku yang mencerminkan di dalam Quran Surah An-Nisa. Sekarang tadi itu tentang Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah yang wajib kita iman, kita percaya. Terus setelah pembahasan Al-Quran, sekarang tentang pengertiannya hadis. Karena kita lihat di bab pertama ada Al-Quran dan hadis. Pembahasan pertama tentang Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kita lihat di layar, hadis secara bahasa berarti al-jadid. Al-jadid artinya sesuatu yang baru. Jadi hadis itu dibaca ada sejak di zaman dahulu, zaman jahiliyah atau sekarang, artinya tetap baru. Padahal hadis itu ada sejak dulu, ya, karena secara bahasa artinya baru. Menurut para ahli hadis, hadis ini merupakan segala perkataan. Nah, ini menurut secara ahli hadis, perkataan atau sabda atau perbuatan atau kejadian atau peristiwa atau masalah
ketetapannya yang disandarkan oleh Nabi Muhammad. Itu tentang hadis. Sedangkan hadis ini ada 3 macam diantaranya bentuk hadis. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Itu diantara bentuk-bentuk hadis. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Inti dari kesimpulan bab 1 ini tentang pedoman orang hidup di dunia harus punya pedoman, yaitu pedoman Al-Quran dan hadis. Setelah kita tahu dari pelajaran ini, kita ambil hikmahnya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.